pembalap-pembalap yang memiliki potensi untuk memenangi jalannya balapan. Kini detak jantung para pembalap tentunya berdegup lebih kencang dan lepaskan sudah jalannya balapan. Sebuah gerakan akselerasi yang bagus dibangun oleh Bintang Nur Alif. Ia mencoba melebar ke sisi kanan dari lintasan dan Akbar Abud Afdallah langsung menyongsong gerakan yang disuguhkan oleh pembalap Akbar maut kami Bintang Nur Alif. Akbar Abud Afdallah saudara berusaha untuk menguasai medan trek awal ini dengan kekuatan penuh. Ia berusaha untuk mengatur ritme dengan baik karena di belakangnya ada sosok pembalap Dadan Alamsyah. Kita perhatikan saudara, Dadan Alamsyah dari urutan ketiga. Ada pergerakan yang ditunjukkan adalah Aksal Ilham dari urutan keempat. Dan ada Gary Salim bersama Farel Ramadhani. Lap pertama kita akan saksikan ditempuh dengan sempurna. Bintang Nur Alif nampaknya akan mengobati kekecewaan pada race pertama bagi Dana Diaksa Winda Pangestu Aditama yang tak lolos podium di race 1. Tentunya di sini Bintang Nur Alif penuh dengan semangat tinggi akan mencoba untuk menutup laju rival-rivalnya menuju podium utama. Ia bergegas, bergerak cepat saudara. Di lap kedua masih ada sosok Bintang Nur Alif. Sementara persiapan untuk melakukan sedikit sengatan, sedikit perlawanan akan ditunjukkan oleh pembalap asal Kota Banjar, Jawa Barat, Akbar Abud Afdallah. Akbar Abud Afdallah saudara, ia sudah mulai menunjukkan laju performanya untuk mendekat kepada Bintang Nur Alif. Dan sayang disayang M2S, apa yang membuat Aksal Ilham ini tidak begitu berdaya. Aksal Ilham saat ini sedikit tertahan keberadaannya. Ia tidak segarang pada putaran sebelumnya. Ada apakah dengan Aksal Ilham di lap-lap kali ini? Ia tidak begitu beringas tekanan yang ia tunjukkan. Terbukti saat ini ia begitu renggang keberadaannya dari dua pembalap yang sudah memimpin jalannya balapan. Oke, kita akan perhatikan Bintang Nur Alif, Akbar Abud Afdallah. Sementara Dadan Alamsyah adalah juru penyelamatan. Ia berusaha untuk menjaga laju pembalap-pembalap lainnya. Farel Ramadhani Honda MKO Immanuel MGR. Terlihat tadi secara kasat mata ia juga bergerak sebelum lampu padam. Artinya ada penalti yang harus ia dapatkan. Farel Ramadhani saudara terkena penalti 10 detik. Hingga saat ini tengah berada pada posisi yang kurang nyaman. Lap ketiga telah diselesaikan. Bintang Nur Alif pada posisi utama. Akbar Abud Afdallah berada pada posisi kedua. Battle for the first. Inilah saudara pertarungan posisi utama, perebutan posisi terbaik. Dan kita lihat perebutan posisi ketiga tengah dilakukan oleh tiga pembalap. Tiga pembalap yang tengah berupaya untuk memasuki posisi ketiga terbaik, top 3. Dan di sini ada Farel, Gary Salim, Aksal Ilham. Sementara Dadan Alamsyah adalah pembalap yang posisinya terus diburu. Dadan Alamsyah saudara kita nantikan akankah mampu, akankah berhasil untuk melakukan sebuah perlawanan. Di sini Aksal Ilham saudara sedikit kehilangan kontrol. Ia sedikit melewati gravel atau curb dari track ini. Oh, saudara kalau kita perhatikan Farel maut kami Aksal Ilham terlihat begitu gusar
Aksal Ilham terlihat begitu gusar. Apa yang terjadi pada sosok Aksal Ilham? Terlalu terburu-buru kalau kita perhatikan. Terlalu buru-buru Aksal Ilham memaksakan dirinya masuk, padahal putaran masih begitu panjang. Lap masih lama untuk ditentukan pada posisi terbaiknya. Aksal Ilham mencoba memaksakan laju motornya hingga sedikit terseok di pinggir trek. Namun kembali ia melakukan kontrol dengan baik. Kembali kita lihat, inilah Bintang Nur Alif Aditama, sosok pembalap terdepan Bintang Nur Alif 133. Bintang Nur Alif yang menguasai lap berada pada posisi barisan terbaik. Akbar Abud Afdallah berada pada posisi kedua, mencoba mengganter, meladeni apa yang dilakukan oleh Bintang Nur Alif dalam 6 lap pertama ini. Inilah Dadan Alamsyah, penonton sekalian, pembalap yang berada di urutan ketiga, tengah diintai, tengah dikejar, tengah diburu oleh sang chaser dari kota Kudus, Jawa Tengah, Aksal Ilham Safatullah, saudara. Ia nampaknya begitu beringas. Oke, kita perhatikan Aksal Ilham nampaknya sudah tidak tahan lagi berada di belakang Dadan Alamsyah. Ia mulai melakukan sebuah aksi untuk mengalihkan keberadaan si tuan rumah, si Akamsi yang satu ini, saudara. Kita nantikan Dadan Alamsyah apakah bisa meladeni sosok juniornya Aksal Ilham Kudus Jawa Tengah M2S. Saya yakin pasukan M2S pun telah memerintahkan pada Aksal Ilham agar tidak terlalu lambat untuk melakukan overtake, tidak terlalu lama di belakang Dadan Alamsyah. Dadan Alamsyah, saudara, merespon dengan cekatan. Dadan Alamsyah berusaha untuk menahan gempuran-gempuran yang dilakukan oleh Aksal Ilham. Kembali kita lihat Bintang Nur Alif ada pada posisi terbaik. Ia saat ini begitu nyaman. Ia tampaknya mampu mengatur akselerasi dengan baik. Ia begitu tenang, menjauh dan menjauh dari sang lawan. Dan kita akan nantikan performa motor garapan dari GDT Gendut Widya. Yes, inilah pembalap Dadan Alamsyah bersama Aksal Ilham. Kemudian ada Gary Salim di sana, jauh di urutan yang kelima. Lap demi lap pertarungan terus kita saksikan. 133, nampaknya ia tidak boleh bertenang hati atau bersenang hati berada di posisi utama, karena Akbar Abud Afdallah bisa saja melakukan sebuah perlawanan di 16 lap terakhir, 16 putaran yang tersisa. Kita akan tunggu, saudara. Akbar Abud Afdallah bisa saja melakukan perubahan posisi. Dadan Alamsyah, Aksal Ilham memasuki darat tikungan terakhir. 9 lap telah ia lalui, 9 putaran telah mereka selesaikan. Dan pembalap terdepan masih Anda saksikan bersama, dialah 133. Ada Bintang Nur Alif, Yamaha Yamalub Aditama SGM Group, NHKR BT34 VN di Triple S, STSG GDT Bro. Saya sapa sahabat-sahabat kami yang ada di Bro, Kalimantan Timur, yang tampaknya tengah menyimak bagaimana aksi bocah-bocah Aditama yang saat ini berada di atas lintasan. Inilah, saudara, Dadan Alamsyah, Aksal Ilham kembali memasuki darat tikungan dari trek Gerimang dengan keberaniannya mencoba untuk mendekat Aksal Ilham. Aksal Ilham penuh dengan perhitungan. Aksal Ilham mulai memaksakan diri. Aksal Ilham mulai memberanikan diri, saudara.
Aksal Ilham mulai dekat. Aksal Ilham mulai mengancam Dadan Alamsyah. Akankah Dadan Alamsyah bisa merespon dengan baik? Ia memberikan perlawanan. Di sini saudara, ia paksa dari sisi sebelah dalam. Oh, belum berhasil Aksal Ilham. Nampaknya sedikit kerepotan Aksal Ilham untuk menandingi kekuatan pembalap tuan rumah Dadan Alamsyah. Kalau berbicara Dadan Alamsyah, dia tentunya lebih hafal akan karakter trek Subang Jawa Barat. Memainkan peranan dengan baik. Dadan Alamsyah. Dadan Alamsyah ditinggalkan. Apa yang terjadi pada motor Dadan Alamsyah? Dadan Alamsyah tergeser. Aksal Ilham kali ini berbicara di posisi ketiga. Aksal Ilham berpeluang untuk memenangi jalannya balapan. Namun Dadan Alamsyah tentu tidak akan segan-segan melakukan sebuah aksi akselerasi yang bagus. Ia coba kembali mencuri perhatian Aksal Ilham. Perhatikan penonton sekalian, perebutan posisi ketiga tengah dilakoni. Inilah battle war 3 saudara. Oh, semakin berbahaya di tikungan-tikungan yang berbahaya. Kita akan nantikan perebutan posisi ketiga. Perebutan posisi ketiga tengah terjadi. Aksal Ilham. Aksal Ilham saudara. Yes, perebutan posisi 3 saat ini. Dadan Alamsyah kembali berbicara. Masih cukup sulit ditebak keberadaan kedua pembalap ini. Siapa di antara kedua pembalap ini yang akan memastikan dirinya berada pada posisi ketiga? Lap masih cukup panjang saudara. Lap masih lama untuk bisa memastikan keberadaan mereka bisa lolos ke atas podium. Karena tentunya bila tekanan-tekanan bertubi-tubi, namun tak pandai mengatur akselerasi dan juga emosional diri, tak bisa melakukan kontrol diri, bisa berakibat fatal. Aksal Ilham mencoba untuk melakukan sebuah aksi menahan angin dari Dadan Alamsyah. Yes, ia sangat cermat sekali Aksal Ilham. Coba ia kuasai apa yang dilakukan oleh Dadan Alamsyah. Saya yakin Aksal Ilham adalah bocah yang sangat cerdik dan cemerlang. Ia pandai sekali memanfaatkan bagaimana sang pembalap di depannya mengatur lajunya, bah leader, bah tutor baginya. Ini adalah sebuah trik bagi Aksal Ilham untuk membaca kelemahan Dadan Alamsyah. Akankah bisa diwujudkan di sisa putaran yang ada? 13 lap telah dilalui, 13 putaran telah mereka selesaikan. Oke, semakin berbahaya. Aksal Ilham masih tetap berusaha dengan sempurna dan baik kawan-kawan. 14 lap telah diselesaikan. Di sini guncangan demi guncangan tampaknya dapat ditepiskan begitu saja oleh Bintang Nur Alif. Sosok pembalap yang berada di ujung tombak jalannya balapan, menguasai lap dengan sempurna bersama Akbar Abud Afdallah pada jarak berikutnya. Dan mata Anda tertuju saat ini pada perebutan ketiga. Perebutan posisi ketiga melibatkan bocah asal Subang. Inilah Kudus dan Subang, Jawa Tengah dan Jawa Barat, 2 provinsi berbeda. Aksal Ilham berada di urutan yang keempat. Dadan Alamsyah benar-benar begitu hebat. Dadan Alamsyah mampu menahan gempuran yang dilakukan oleh Aksal Ilham Safatullah. Apakah di sini ada hal yang berbeda? Dadan Alamsyah bisa dilemahkan.
Kita perhatikan pembalap tuan rumah, coba diambil dari sisi dalam, tak berhasil Aksal Ilham. Oke, kembali kita perhatikan, mata Anda masih tertuju pada perebutan posisi ketiga. Mata Anda masih tertuju pada perebutan posisi ketiga antara Dadan Alamsyah dan Aksal Ilham. Keduanya mulai berusaha mencapai posisi puncak. Kita perhatikan apa yang terjadi pada Aksal Ilham. Ada gerakan tubuh yang berbeda, ada pergerakan tubuh yang berbeda memasuki putaran ke-16 atau 16 lap yang coba ia selesaikan. Kaki dari Aksal Ilham sedikit terangkat. Ini tentunya ada sesuatu yang membuat Aksal Ilham sedikit gusar di belakang Dadan Alamsyah. Kita dapat melihat bagaimana performa dari Aksal Ilham. Kemudian Gary Salim jauh, dan inilah pembalap terdepan yang akan memasuki putaran ke-17, lap ke-17. Yes, 17 putaran atau 17 lap dirampungkan, dan kini kita melihat Dadan Alamsyah tuan rumah dari Subang masih tetap bercokol pada posisi ketiga dari Akbar Abud Afdallah, dan rival terberat dari pembalap Dadan Alamsyah saat ini adalah munculnya pembalap M2S yang menghadirkan pembalap asal Kudus, Jawa Tengah, Aksal Ilham Safatullah. Perhatikan di sini Aksal Ilham dari berbagai sudut ia berupaya untuk melemahkan keberadaan Dadan Alamsyah. Namun Dadan Alamsyah lagi-lagi tuan rumah berpeluang, tuan rumah menguasai line dengan baik. Tuan rumah dari Subang hafal akan karakteristik trek di sirkuit Subang ini. Oke, memasuki lap ke-19 saat ini. AutoZoner, Anda dapat menyaksikan pembalap 133 yang sudah tak terbendung lagi kemampuannya. Bintang Nur Alif, Yamaha Yamalup Aditama SCM Group NHK, RBT 34 VND Triple S ST SJ GDT Bro, Kalimantan Timur. Begitu perkasa. Pembalap ini memiliki performa yang luar biasa, memiliki stamina yang amat bagus, endurance yang sangat sempurna. 19 lap ia selesaikan. FJ Racing mencoba melayani, FJ Racing mencoba untuk meladeni Akbar Abud Afdallah. Akbar Abud Afdallah yang biasanya tampil memukau di deretan terbaik, hari ini nampaknya harus mengakui bahwa pembalap terdepan begitu tenang. Bintang Nur Alif, Yamaha Yamalup Aditama ini tak tersentuh di sisa lap-lap akhir. Akbar Abud Afdallah, akankah ia memaksakan laju motornya lebih kencang lagi di sisa putaran yang tentu tinggal 5 lap terakhir, 5 putaran pamungkas, 5 putaran penutup. Kita akan tunggu. Mata Anda masih tertuju pada motor berwarna putih livery baru dari pembalap Honda DRF. Di sana adalah Dadan Alamsyah, sosok tuan rumah, saudara. Ia berusaha untuk bertahan meladeni apa yang diberikan oleh sosok pembalap muda dari Kudus, Jawa Tengah, yakni Aksal Ilham. Oke,
Aksal Ilham masih menjadi sorotan. Apa sengaja di sisa lap yang ada ini ia berada di belakang dari Dadan Alamsyah? Kita akan perhatikan penonton sekalian memasuki 3 lap terakhir. Saya yakin ada pergerakan-pergerakan berbeda antara Dadan Alamsyah dan Aksal Ilham. Oke. Dadan Alamsyah dan Aksal Ilham di sisa putaran menuju garis finish. Kita akan tunggu bersama. 1-3-3 Bintang Nur Alif masih menjadi leading. Sendirian ia berada pada posisi puncak tanpa ada perlawanan. Dan mata Anda kembali saya ajak untuk menyaksikan bagaimana Dadan Alamsyah digempur habis-habisan oleh Aksal Ilham M2S. Namun nampaknya pembalap M2S ini sedikit pun tidak diberi peluang, sedikit pun tidak diberi celah untuk melenggang di depan Dadan Alamsyah. Dadan Alamsyah, saudara, pertahanan yang begitu prima ditunjukkan. Bahkan sesekali Dadan Alamsyah menengok ke belakang melihat kondisi sang lawan. Oke. Inilah sang leader kita, 22 lap telah ia tentukan. Berada pada posisi terbaik Bintang Nur Alif. Kita akan nantikan Bintang Nur Alif, Dadan Alamsyah, Aksal Ilham. Ini dia pembalap FJ Racing. Siapa lagi kalau bukan Akbar Abud Afdala, Kota Banjar, Jawa Barat. Nampaknya motor saat ini kurang begitu prima dianggapnya. Kurang memiliki tekanan untuk memberikan perlawanan pada Bintang Nur Alif di sisa-sisa lap. Kita akan tunggu Bintang Nur Alif akankah tersentuh di sisa putaran yang ada. 2 lap terakhir, 2 putaran bagi kedua pembalap yang ada di layar Anda, ada di hadapan Anda penonton. Ini adalah Dadan Alamsyah, pembalap tuan rumah dari Subang, Jawa Barat, yang tidak memberikan kesempatan sedikit pun pada lawannya dari Kudus M2S. The last lap, Bintang Nur Alif. Satu putaran penutup bagi sosok pembalap lahir di Sulawesi, saat ini bernaung di bawah pasukan dari Berau, Kalimantan Timur. Tidak sia-sia tentunya rekrutmen yang dilakukan oleh Junior Rizal pada pembalap 1-3-3 ini di race putaran ketiga Motoprix tahun 2025 ini, berhasil menguasai lap dengan bagus dari awal hingga saat ini. Lap terakhir 25 lap, 25 putaran akan ditentukan oleh Aditama Bintang Nur Alif. Sementara ini dia Akbar Abud Afdala, dan tanda tanya Anda, siapa yang akan berada di posisi ketiga? Kita perhatikan saudara, Aksal Ilham akankah masuk? Aksal Ilham. Aksal Ilham rupa-rupanya tak berhasil memberikan perlawanan pada posisi ketiga yang dimiliki oleh Dadan Alamsyah. FJ Racing menyelesaikan race dengan baik, menuntaskan
balapan dengan sempurna, dan kita akan saksikan bagaimana kemeriahan, euforia kemenangan yang dimiliki oleh pasukan dari Aditama Bro Kalimantan Timur. Akhirnya pembalap yang memiliki kartu izin start Yogyakarta Yamaha Yamalup Aditama SGM finish pada posisi terbaik, dan kita sambut sang tuan rumah kita, Dadan Alamsyah. Prestasi yang luar biasa diraih oleh tuan rumah Dadan Alamsyah tidak sia-sia, mampu menahan gempuran-gempuran yang diberikan oleh Aksal Ilham Safatullah. Oke, kita akan segera nobatkan 3 terbaik race pertama expert pada kejuaraan nasional Motoprix putaran 3 Regional B di sirkuit Gerimang Subang ini. Oke, boleh helmnya dibuka para juara. Silakan saya beri kesempatan untuk bernafas sejenak. Bintang Nur Alif luar biasa hari ini akhirnya berhasil, dan inilah Dadan Alamsyah yang mampu berjuang dengan kekuatan penuh. Untuk itu saya undang untuk naik ke podium ketiga tuan rumah dari Honda DRF KYT, Dadan Alamsyah. Sementara peringkat kedua FJ Racing modifikasi Ori Racetech Victory, saya yakin esok hari dia akan membabi buta, Akbar Abud Afdala. Posisinya Dadan 1 trap. Nah, dan posisi terbaik diraih oleh Yamaha Yamalup Aditama Bro Kalimantan Timur, Bintang Nur Alif, didampingi tim manajer Darling Ciwang. Mohon berkenan Bapak Tommy Wijanarko dari Ikatan Motor Indonesia untuk menganugerahkan tanda penghargaan bagi para juara dan best team. Silakan Bung Tommy. Juara ketiga Honda DRF KYT tuan rumah Subang, Dadan Alamsyah. Sementara peringkat kedua ada Akbar Abud Afdallah FJ Racing, dan the best rider kita Bintang Nur Alif Aditama, tim manager Darling Ciwang. Yes, Junior Rizal, selamat untuk tim Anda, luar biasa. Foto dulu Bung Tommy, boleh diangkat trofi penghargaannya. Selamat kepada para juara dan terima kasih Bung Tommy.